Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ananda, mahasiswi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, semester 4, jurusan Fakultas Bahasa Inggris, ingin menjelaskan tentang tugas SMIP mata kuliah filsafat pendidikan yang bertema tentang aliran filsafat progresivisme dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian filsafat aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak didik, dan sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan berpusat pada guru atau bahan ajaran. Yang mana kita sudah ketahui bahwa aliran progresivisme ini berkembang pada abad ke-20, terutama di Amerika Serikat. Progresivisme lahir sebagai pembaharuan dalam dunia filsafat pendidikan, terutama sebagai lawan terhadap kebijaksanaan konvensional. Selanjutnya yaitu landasan filosofis progresivisme. Dalam aliran progresivisme memiliki 3 tokoh, yang pertama William James, kedua John Dewey, ketiga Hans Feihinger. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pertama. William James seorang psikolog, penulis yang brilian, dosen, dan penceramah di bidang filsafat. Ia juga sebagai pendiri aliran pragmatisme. James menjelaskan bahwa otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan. Jadi, James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis dan menempatkan di atas dasar ilmu perilaku. Kedua, tokoh dari John Dewey. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme, yang mana lebih menekan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Menurut Dewey, pendidikan adalah proses dari kehidupan dan bukan persiapan masa yang akan datang. Selain itu, ia juga memandang bahwa pendidikan sebagai proses dan sosialisasi. Maksudnya, sebagai proses pertumbuhan anak didik dapat mengambil atau menerap suatu kejadian dari pengalaman lingkungan sekitarnya. Ketiga yaitu tokoh Hans Feihinger. Ia berpendapat bahwa pengetahuan itu artinya praktis. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata jika pengertian itu berguna. Oke, selanjutnya karakteristik progresivisme. Yang pertama, ciri-ciri utama aliran progresivisme ialah didasari pengetahuan dan kepercayaan. Maksudnya, pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam manusia dengan sikap kekuatannya sendiri. Kedua, pandangan progresivisme dianggap sebagai the liberal route to culture. Maksudnya, dalam arti bahwa liberal itu fleksibel, berani, toleran, dan bersikap terbuka. Progresivisme memiliki 2 sifat, yakni negatif and diagnostik, kedua positif dan remedial. Maksud dari sifat yang pertama, negatif and diagnostik, yaitu sikap anti terhadap otoritarisme dan absolutisme dalam segala bentuk.
Maksud dari sifat yang kedua, positif and remedial, yaitu suatu pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi alamiah, terutama kekuatan self-regeneratif untuk menghadapi dan mengatasi semua problemnya. Selanjutnya, di sini pendidikan dalam perspektif progresivisme. Ada 5. Yang pertama, pendidikan. Kedua, tujuan pendidikan. Ketiga, kurikulum pendidikan. 4. Metode pendidikan. 5. Peran guru dan peran siswa dalam pendidikan. Maksud dari pendidikan yaitu aliran progresivisme menekan 6 prinsip dalam pendidikan dan belajar. Antara lain, pendidikan seharusnya adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan. Belajar harus berhubungan dengan minat anak. Belajar melalui pemecahan masalah. Guru berperan dalam menasihati. Sekolah harus menggerakkan kerjasama daripada kompetensi. Dan terakhir, demokrasi. Kedua, tujuan pendidikan. Menurut aliran progresivisme adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat pemecah masalah yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan. Ketiga, kurikulum pendidikan, yang mana disusun berdasarkan pengalaman siswa, baik pengalaman pribadi maupun sosial. Dalam aliran progresivisme, kurikulum hendaknya tidak universal, melainkan berbeda-beda sesuai kondisi yang ada. Disesuaikan dengan sifat-sifat peserta didik, berbasis pada masyarakat, dan bersifat fleksibel serta dapat berubah atau revisi. Keempat, metode pendidikan, yaitu antara lain metode pendidikan aktif, metode memonitor kegiatan belajar, metode penelitian ilmiah, pemerintahan pelajar, kerjasama pemerintah dengan keluarga, dan sekolah sebagai laboratorium pemahaman pendidikan. Dan terakhir, peran guru dan peran siswa dalam pendidikan. Maksud dari peran guru yaitu fasilitator, motivator, konselor, serta guru memahami karakteristik siswa. Dan peran siswa sebagai subjek pendidikan yang dituntut untuk aktif secara pribadi maupun kelompok. Kesimpulan dari aliran progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan. Maksudnya, aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Anak didik diberikan kebaikan, baik itu secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya. Oleh karena itu, filsafat progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang otoriter. Aliran progresivisme memandang manusia berkembang terus-menerus dalam suatu arah yang positif. Apa yang dipandang benar sekarang belum tentu benar pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, peserta didik bukanlah dipersiapkan untuk masa kini, melainkan mereka harus dipersiapkan menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Oke, sekian dan terima kasih. Inilah penjelasan aliran progresivisme menurut saya. Thank you. Don't forget subscribe, like, and comment. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.